menghadiri kegiatan sosialisasi calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022-2023. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi inti, hari ini kita akan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Karena waktunya sudah siang dan nampaknya tadi sudah makan bakso, kenyang dari banyak. Kita penyegaran dulu ya Bapak Ibu. Bisa berdiri sebentar. Bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu di kelas, kita anak-anak dalam kondisi yang sudah bisa menggunakan senam ketika ini untuk menginspirasi mereka. Ya baik Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, di layar sudah ada sosok yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, terutama para pendidik ya. Sosok yang sangat terkenal, tetapi sayangnya filosofinya terkubur lama. Orangnya terkenal, tapi filosofinya terkubur bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sehingga baru ini filosofi beliau diangkat kembali. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini kata-kata yang sedikit, kata-kata yang singkat, tetapi sangat dalam. Saya ingin menggali atau ingin mencari opini ya, bagaimana Bapak Ibu memaknai kalimat ini. Dari bahasa Indonesia yang suka mendalam-mendalam ini.
setiap orang menjadi guru. Jadi kita tuh belajar bisa dari ketika kita bertemu orang. Mungkin orang itu memberikan pelajaran kita baik dan buruk. Nah, karena kita kan setiap bertemu orang itu ada yang baik dan ada yang buruk. Terus setiap rumah menjadi sekolah. Jadi ilmu itu tidak hanya dari sekolah atau dari lembaga sekolah, tapi dimanapun kita bisa belajar seperti itu. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Jadi ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Bahwa setiap orang itu adalah guru dan setiap rumah itu adalah sekolah. Bahwa setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun diri kita, itu adalah menjadi guru. Setidaknya kita adalah guru bagi yang terkecil adalah siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri dan tentu saja untuk keluarga. Terutama kita sebagai seorang ibu, pasti ibu adalah guru yang pertama kali ditemui anak-anak. Guru pertama kali yang hadir di sekolah anak-anak itu adalah kita. Jadi setiap kita itu adalah guru. Tidak peduli bagaimanapun dirinya. Nah, maka yang harus ditampilkan adalah yang terbaik dari diri kita. Kemudian setiap rumah menjadi sekolah, betul sekali. Jadi sekolah itu bukan satu tempat mencari. Dimanapun, kapanpun, di tempat apapun itu adalah sekolah bagi kita. Bahkan di lingkungan luar, di alam sekitar kita, ya, di lingkungan sekitar rumah, di sekitar sekolah kita itu adalah semua menjadi sekolah bagi kita untuk belajar. Kita belajar memaknai dari hal yang terkecil. Adalah guru dan murid diibaratkan seperti petani dan benih tanaman. Apakah ada yang masih ingat? Atau mungkin bisa membantu menjelaskan apa maksudnya? Saya guru dan murid diibaratkan seperti petani dan benih tanaman. Betul sekali kata Bapak bahwa murid itu diibaratkan seperti benih tanaman. Benih tanaman mulai dari awal, mulai dari pertama kali. Kemudian petani adalah gurunya, yaitu petani merawat, memberikan pupuk, merawat, membimbing, membina, memberikan pupuk, asupan, memberikan semangat, menularkan atau memberikan materi-materi pembelajaran sehingga akan menjadi tanaman yang baik. Luar biasa ya, dalam pengertian sangat lengkap sekali ya. Betul sekali Bapak Ibu. Kita itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak diibaratkan sebagai benih tanaman. Jadi pemikiran Ki Dewantoro yang seperti ini itu sudah dicetuskan bertahun-tahun yang lalu, tetapi ini tidak pernah diadaptasi bahkan di perguruan kita sendiri ya, di perguruan tinggi kita sendiri. Kita sibuk mempelajari filosofi pendidikan orang lain. Kita sibuk mempelajari behaviorism, kita sibuk mempelajari konstruktivism, padahal kita sendiri punya filosofi yang akar dari budaya bangsa sendiri. Apa maknanya? Petani itu merawat, kita sebagai guru merawat benih tanaman. Jadi kita tidak bisa mengubah benih itu, benih jagung misalnya menjadi padi atau padi menjadi jagung, tidak bisa. Yang kita bisa lakukan hanya merawat, memupuk, membimbing, menyiram, memberikan asupan gizi seperti yang dibutuhkan. Kita tidak bisa mengubah A menjadi B, B menjadi A sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak dilahirkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Siapa yang mengajar di kelas saya Bapak Ibu 9D? Kalau nggak pelanggaran itu ketawa-ketawa tanpa dosa, jangan masuk ada dan tiada itu seperti tidak jelas. Selanjutnya, itu terserah pada Allah yang Maha Kuasa. Mau diapakan ini? Semoga nanti hasilnya menjadi
budaya positif. Budaya positif itu kemarin itu fasilitator kita dan juga dari dinas pendidikan. Itu budaya positif itu kita menyatakan sesuatu kepada teman atau kepada siswa itu jangan pernah ada kata tidak boleh. Jadi kata tidak boleh itu diubah menjadi bahasa yang positif. Contohnya coba seperti apa ya kira-kira? Baju yang sesuai dengan yang sudah ditentukan, seragam yang sesuai dengan yang sudah ditentukan, Seragam, menggunakan seragam sesuai dengan yang pakaian jadwal sesuai dengan yang yang ditentukan. ditentukan. Itu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih, tepuk tangan ya masalah yang luar biasa. Jadi yang namanya budaya di sekolah itu adalah sebuah kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Ada diutamakan oleh Mas ya, membudayakan hal-hal yang positif di sekolah, membiasakan. Sebenarnya kita sudah membiasakan Bapak Ibu. Kita sudah membiasakan budaya positif. Hanya perlu penambahan, kemudian perlu kesadaran diri. Mari saya dan panjenengan semua yang kita sama-sama belajar membentuk atau mengembangkan budaya-budaya positif ini di sekolah. Ya. Sekarang kita akan praktek Bapak Ibu. Bapak Ibu coba cari pasangan dua-dua. Jadi begini, si A merasa seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Katakan ada diamond atau brilian yang ada di tangannya. Misalnya Bu Rizky punya diamond di tangannya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Kemudian Bu Rizky ini menggenggam dengan erat supaya tidak diambil oleh Bu Dewi. Nah, caranya bagaimana Bu Dewi bisa membuka tangannya Bu Rizky? Bisa atau tidak? Coba. Tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Ini adalah termasuk salah satu kegiatan teori kontrol. Apa maksudnya teori kontrol? Bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol apapun, kondisi apapun, itu siapa? Diri apa orang lain? Diri kita sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu menggenggam dengan kuat, ya, Bapak Ibu punya keyakinan kuat, maka mau di apa-apa mau dipengaruhi apapun, ya, mau dipengaruhi hal positif ataupun negatif, tapi kalau Bapak Ibu itu punya keyakinan penuh dengan apa yang Bapak Ibu yakini benar, maka ya, apakah orang yang ingin mempengaruhi Bapak Ibu yang berhasil? Jawabannya pasti ada dua, ya dan tidak. Pada intinya yang bisa mengontrol segala sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Kita mau berubah positif, ya, atau tidak berubah selamanya, itu juga bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimanapun kuatnya lingkungan mempengaruhi, bagaimanapun kuatnya teman kita mempengaruhi, kalau kita tidak mau, ya tidak akan pernah terjadi. Nah, dikaitkan dengan anak-anak Bapak Ibu, dikaitkan dengan siswa kita. Kita merasa bahwa kita punya kontrol penuh terhadap anak-anak. Selama ini dalam mindset saya juga sebagai seorang guru, saya merasa bahwa saya punya kontrol penuh terhadap anak-anak, punya
kalau penuh berhadapan anak. Saya bisa mengguru anak-anak, ya, saya bisa memarahi anak-anak, saya bisa menyarankan anak-anak melakukan A, B, C, D. Yang dilakukan anak-anak sebenarnya hanyalah ilusi-ilusi. Mereka melakukan, tapi mungkin dalam hatinya tidak. Ya. Jadi akan dikembalikan lagi kepada diri masing-masing. Teori kontrol ini diperkenalkan oleh Dr. William James. Ini teorinya ya Bapak ya, choice theory, teori pilihan. Ya, maka apa yang perlu dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan adalah merubah keyakinan dirinya, dan menuju hal-hal yang lebih positif. Nah, bagaimana seseorang akan berubah? Ini memang tantangan ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, apa yang tergambar pertama kali dalam pikiran Bapak? Komitmen, ya. Komitmen, sesuai aturan, tepat waktu. Disiplin itu tidak hanya terkait dengan aturan-aturan saja, tetapi kerutinan melakukan sesuatu juga disiplin namanya. Jadi disiplin itu tidak hanya terkait dengan tata tertib aturan sekolah. Jadi sekali lagi makna disiplin itu luas, tidak hanya pada aturan atau tata tertib, tetapi lebih kepada kerutinan melakukan segala hal. Jadi kembali lagi disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Nah selama ini saya juga masih memberikan hukuman. Bagaimana kita menginsati ini bersama-sama. Jadi tidak lagi kita memberikan hukuman, apalagi hukuman secara nah Bapak Ibu menurut teori kontrol tadi berdasarkan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ya. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, Kiai Kontrol menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apa arti kata merdeka yang selama ini kita pahami? Ada kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, ya. Apa yang Bapak Ibu pahami dengan arti kata merdeka? Sesungguhnya definisi kata merdeka itu adalah bebas dari apa? Ketika dulu kita dijajah Belanda, kemudian kita menyatakan merdeka. Nah, berarti Bapak Ibu bebas dari apa? Penjajahan, bebas dari tekanan, bebas dari tidak dipaksa, bebas dari perintah Bapak Ibu. Ketika kita merdeka itu adalah kita bebas dari perintah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan segala hal, itu kita melakukan dengan kesadaran diri. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu kok masih diperintah orang, berarti Bapak Ibu belum merdeka. Ya. Berarti Bapak Ibu belum merdeka, belum merasakan kemerdekaan. Maka ketika kita menyatakan diri bahwa saya adalah manusia merdeka, maka saya harus melakukan segala sesuatu berdasarkan inisiatif saya sendiri. Jadi untuk materi dukung, kita harus punya inisiatif. Nah, ini nanti yang akan kita tumbuhkan di anak-anak. Ayo merdeka belajar itu maksudnya jangan karena kamu disuruh
selama kamu itu masih bersuhu, berarti kamu itu masih dijajah. Masih dijajah. Belum. Maka anak diberikan motivasi supaya memerdekakan diri sendiri. Nah, ini ya pertanyaan. Jika nggak percaya Bapak Ibu. Apa ya? 12 hafal. Nah, Bapak Ibu ini mohon diisikan dengan kelompoknya. Karena sudah langsung di tembok di depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua pada kegiatan di sore hari ini. Mohon maaf atas kehilafan saya sebagai narasumber hari ini. Bersama-sama kita akan melakukan budaya positif. Harapan kami supaya sekolah kita lebih baik di depannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.